Jojo. Layar. Pak. Sini. Hati-hati taksi. Siapa yang panggil? Bang Herman Kadir di sini sebelah ketua. Buru-buru. Sebelah ketua Bang Herman Kadir. Kiri. Mana? Ayo, Bang. Oke, sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang masih terus setia menunggu kami pemeriksaan. Jadi sebenarnya bukan diperiksa dalam konteks pemanggilan ya, tetapi undangan klarifikasi. Tadi para klien kami yang diundang klarifikasi sudah memasuki ruang pemeriksaan dan memang kita mengambil sikap keberatan untuk diperiksa dan surat sudah kita serahkan. Namun ada dinamika bahwa akhirnya tim tadi mengambil keputusan tetap diambil keterangan dengan substansi materi tidak keluar dari surat resmi yang menjadi dasar klarifikasi kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi hari ini terhitung bahwa seluruh klien kami menghadiri ya. Jadi jangan ada judul tidak hadir, mangkir, kalau apalagi ini ya bazar-bazar terus gitu. Yang kedua ya apa? Termul. Oh, Ternak Mulyono. Baik. Yang kedua, dari tim hukum kami sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor itu justru memecah belah. Kenapa? Karena para pelapor itu tidak ada legal standingnya dan tidak ada kepentingannya. Karena persoalan ini hanya sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum, entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Dan kami perlu sampaikan, bukan hanya para peneliti ya, Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Hasiolan, tapi juga tadi ada sejumlah pihak lain yang diundang untuk klarifikasi yang kami dampingi, misalnya Pak Egy Sujana, juga ada Bu Kurniati Reoni dan Bang Rizal Fadilah, termasuk satu lagi Bang Rustam Effendi. Jadi semua dalam pendampingan kami, dan yang paling penting untuk diketahui bahwa kami tadi juga sudah menyampaikan dan nanti akan ada penyampaian secara rinci dari para terperiksa ya, para terundang, jangan terperiksa lah, nanti dianggap sudah BAP lagi ya, para terundang yang memberikan klarifikasi. Bahwa yang paling penting bahwa kami saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan diri dalam rangka gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu di Biro Wasidik Mabes Polri. Dan sekaligus kami mengundang media untuk besok hadir, karena kami juga akan kompres dan menghadirkan sejumlah ahli-ahli yang sudah ada di sini juga akan kami hadirkan, dan kami juga mengundang Dr. Muhammad Taufik dari Solo untuk bisa hadir. Nah, itu pengantar dari kami, dan untuk lebih rinci saya minta dari Pak Roy Suryo untuk menjelaskan tadi bagaimana prosesnya dan apa keterangan yang disampaikan sehingga sampai baru sekarang keluar. Silakan Pak Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Reskrim dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah ternyata bagus, kemudian dengan kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo.
Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formal. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat itu juga nyatakan, kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008, direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting, kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar Nurul ya. Gitu. Jadi nalar ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada media, terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini, dan moga-moga ya kami juga berdoa moga-moga kemarin saya sedikit melakukan analisis terhadap, karena ada banyak teman-teman mana yang tanya, benarkah ada foto seseorang video seseorang yang lagi main-main ATV itu ya itu ada di pantai di Tabanan ya gitu. Videonya benar, lokusnya benar, tapi tempusnya peristiwanya kapan? Nah, itu masih tanda tanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan tadi ditanyakan apa aja nih? Apakah alasan? Ya nanti Mas ya. Nanti dulu biar masing-masing dulu. Selanjutnya Bu Kurnia. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang warga negara yang baik dan taat hukum, bahwa kami diberikan undangan klarifikasi dan kami datang. Nah, oleh karena itu tadinya saya masuk ke Kamnek 4 itu ya, unit 4 itu adalah untuk menyerahkan sebuah surat di mana kami ingin mengatakan kepada penyelidik bahwa kami berkeberatan untuk menjawab pertanyaan, tentu dengan beberapa hal, bahwa kami merasa tidak mengenal orang-orang yang melaporkan tersebut, bahwa orang-orang yang melaporkan tersebut tidak punya legal standing. Setelah itu juga apa yang dilaporkan itu tidak lagi menjadi suatu hal yang relevan karena perkara Pak Jokowi ini sudah menjadi leg spesialis tadi, yaitu pasal 310 dan 311 ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja kami berkeberatan karena memang tidak ada keuntungan dan ininya ya, apa manfaatnya bagi kami untuk menjawab orang-orang tersebut begitu. Di samping yang keempat, kami sedang fokus untuk menyiapkan gelar perkara khusus yang insya Allah merubah sejarah tersebut ya. Nah, harusnya pihak aparat harus ya merasakan ada suatu gelombang baru di sini. Kalau tadinya itu dilakukan penghentian secara tiba-tiba saja dan kami tidak diberikan alasan mengapa dihentikan ya, hanya dengan mengatakan bahwa ini adalah ijazahnya identik, kemudian tidak ditemukan peristiwa pidana, maka kali ini ada banyak sekali perubahan berupa bukti-bukti baru yang selayaknya tanpa kami minta, petugas atau aparat harusnya sudah mulai memeriksanya, kan begitu. Tetapi tidak apa-apa, memang nampaknya memang begini kondisi daripada keadaan bangsa ini, bahwa yang namanya orang yang menggugat pemerintah itu harus mereka yang proaktif dan lebih aktif ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih ya kepada penyelidik. Sungguh kami perlu memberikan apresiasi tanpa menekan kami ya. Bahkan mereka mengarahkan ibu, suratnya tidak apa-apa, tapi pertanyaan harus dijawab, setidak-tidaknya ibu berkeberatan tadi. Jadi ditumpahkan dalam bentuk BAP tersebut ya. Supaya apa? Berarti ibu nyatakan hadir. Ya, saya
29 Polri ini mereka menjadi aparat yang ramah dan sayang kepada rakyat bangsa Indonesia. Presisi gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah kalau sudah begini, hukum itu pasti mencerdaskan, tidak menjerumuskan. Saya kira begitu. Silakan Bang Rizal. Mantap. Tinggi. Terima kasih. Ya, saya pertama tadi masuk jam 11 sampai jam 12. Biar wajahnya kelihatan. Sampai jam 12 gitu kan, kemudian istirahat sholat dan kembali dari sholat hanya untuk menandatangani produk yang telah disusun gitu kan. Intinya adalah bahwa dasar surat kita itu dipindahkan ke berita acara klarifikasi gitu. Jadi memindahkan itu, kenapa alasan-alasan keberatan untuk tidak akan melakukan penjelasan gitu kan atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan gitu. Jadi ujungnya sebetulnya adalah untuk saya ada 36 pertanyaan gitu ya. Tapi dengan cepat juga kita selesaikan karena sebagian besar pertanyaan itu jawabannya sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, begitu. Jadi intinya clear. Apa yang ada dalam surat itu sebagai alasan kenapa kita berkeberatan itu masuk di dalam berita acara klarifikasi. Jadi dipindahkan. Artinya klarifikasi terjadi, gitu ya. Secara hukum panggilan kita ikuti, undangan dipenuhi, melakukan penjawaban atas pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan jawaban seperti yang kita sebutkan tadi. Intinya adalah bahwa dalam proses penyelidikan ini sudah selesai untuk klarifikasi dari sisi kita yang diundang. Tinggal Jokowi yang belum ya. Tinggal sekarang juga sebagaimana tadi dengan yang lain-lain, disebutkan di sana bahwa kita sedang menunggu proses gelar perkara khusus. Dan itu adalah yang sangat menentukan. Artinya kalau di sana sesuai dengan harapan kita selesai yang Polda. Betul. Untuk semua tuntutan dan delik-delik yang diajukan. Apalagi oleh yang tidak punya kompetensi, yang legal standingnya tidak pas dan dipertanyakan tadi. Gitu ya. Untuk yang Jokowi saja selesai. Gitu. Kalau kita nanti selesaikan digelar perkara khusus tanggal 9 Juli besok. Saya kira itu saja dari saya ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, ada Bang Herman mau menyampaikan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya menyampaikan masalah ada organisasi advokat yang menamakan dirinya Pradi Bersatu sebagai pelapor. Ini dia tidak mempunyai legal standing. Undang-undang advokat itu hanya melindungi para advokat dan klien. Dia bisa sebagai subjek hukum apabila ada pelanggaran HAM. Itu di undang-undang advokat. Jadi kalau ada organisasi advokat menyatakan dia sebagai subjek hukum, baik delik aduan maupun delik umum, itu tidak sah, tidak boleh. Dan ini melanggar undang-undang advokat. Nah, bahkan pengacaranya Jokowi saja yang rata-rata anggota Pradi, mereka tidak keberatan ini. Organisasi Pradi Bersatu ini organisasi mana lagi katanya. Kami ini Pradi Oto Hasibuan. Ini teman-teman Pradi semua banyak kan. Asli Pradi, ini Pradi Bersatu nggak jelas ini. Pradi Pasar Pramuka. Itu Pradi Pasar Pramuka lagi ini. Sebagai subjek hukum, delik aduan pula, mana boleh. Di dalam undang-undang advokat itu sudah jelas. Dia bisa sebagai subjek hukum apabila membela pelanggaran HAM. Itu boleh undang-undang advokat. Tapi kalau tidak bisa, tidak sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juju mau menyampaikan sebelum saya tutup. Juju tadi 1 menit. Ya, silakan. DJ2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah cukup lengkap dan komprehensif ya dari rekan-rekan advokat, termasuk juga rekan-rekan pelapor terhadap Lulusan pramuka klarifikasi hari ini di Polda Metro Jaya. Jadi saya hanya menyampaikan satu hal saja, bahwa setelah ini kita akan mengikuti proses persiapan lusa, jadi hari Rabu. Nah, itu saja kita fokus. Semoga di pihak Barreskrim Polri akan profesional, akan terbuka, akan transparan pada semua pihak. Jadi bukan pihak
mereka saja, ya, pihak Jokowi, dan Barreskrim, dan tentu kepada pihak kita juga sebagai pelapor dan diberikan kesempatan yang sama. Dan insya Allah ya mudah-mudahan bisa transparan, terbuka, dan profesional. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup, silakan. Mas, ini kan ada 2 objek perkara di sini ya. Berarti kalau tadi lihat pemaparannya, berarti ini terkait dengan yang objek perkara penyebaran berita bohong melalui media sosial. Baik, di Polda ada 2 perkara, di Barreskrim ada 1 perkara. Di Barreskrim 263 dugaan tentang tindak pidana pemalsuan dokumen berupa ijazah palsu Jokowi. Di Polda ada 2 laporan. Laporan pertama aduan dari saudara Joko Widodo tentang pencemaran nama baik dan fitnah, ya 310 KUHP dan 311 ditambah 27A. Memang ada 2 pasal yang tidak relevan, yang tidak pernah berani diungkap juga oleh mereka karena tidak relevan, ini 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Diselundupkan kalau bahasa kami. Nah, yang kedua ini adalah kumulasi atau konsolidasi dari 5 Polres, ada yang dari Depok, ada dari Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dari 5 orang yang kalau dalam media itu mengatasnamakan diantaranya tadi Peradi Bersatu, ya ada Samuel Leket, ada macam-macam lah, ada Andi Kurniawan dan sebagainya, itu ada 5 orang yang hari ini klien kami dimintai klarifikasi untuk laporan 5 tadi ya, yang lokus deliktinya, dugaannya ya. Tadi di dalam surat undang klarifikasi sudah mulai disebutkan ya, ada yang di Depok, di Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Tempusnya di sekitar Maret, April, Mei 2025. Itu, ada lagi. Sehingga ada 2 objek perkara. Lah ya itu aneh. Lah karena nggak ada bedanya kami nggak mau nanggapi. Ini kalau orang Jawa bilang wong legan golek mau ngomongan. Orang nggak ada kaitannya, nggak ada kepentingannya ngikut-ngikut. Mungkin biar masuk TV lah mungkin lah ya. Saya nggak tahu. Kenapa? Top. Ya ini asasnya adalah ijazah palsu, dan asas ijazah palsu itu hanya bisa bergulir di Polda kalau yang di Barreskrim sudah bisa dibuktikan ijazah itu asli, dan pembuktiannya bukan melalui gelar perkaranya Barreskrim, tapi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah saudara Joko Widodo, maka status quo laporan yang ada di Polda ini tidak bisa jalan. Sebab begini logikanya, bagaimana kita sebut ada fitnah, ada pencemaran tentang ijazah itu disebut palsu. Lawang ijazahnya belum dibuktikan asli, bagaimana kalau ternyata ijazahnya terbukti palsu? Berarti nggak ada fitnah, nggak ada pencemaran, begitu. Apalagi penghasutan. Kalau penghasutan, kebohongan dan yang lainnya itu tidak relevan. Kenapa? Karena dalam kaidah hukum ketika sudah masuk lex spesialis, yang generalis ini jangan dikerjain dulu lah. Kalau dicari-cari, ya bisa kemana-mana. Nanti pasalnya bisa tambah apa? Pasal membuat orang tidak bahagia, dilaporin. Kan kacau nanti. Begitu, ada lagi? Oke. Cukup ya? Oke, terima kasih rekan-rekan media. Sampai ketemu. Insya Allah Rabu. Dan kita ngumpulnya ya di luar, di depan pintu Barreskrim, sehingga nggak perlu masuk, sehingga nggak sulit-sulit kita. Nanti kita akan kompres di situ. Jadi kompres sebelum masuk, kompres lagi setelah keluar hasil Biro Wasidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.